Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bung Jela dan Bang Kica dari Kicau Jelata. Kami datang untuk menyapa sobat-sobat Kicau Jelata. Pada siang hari ini kami bergabung di studio. Dan apa kicau kita hari ini, Bang Jela? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di media sosial banyak sekali yang bisa kita kicaukan. Tapi yang menarik nih kicau yang udah seminggu ini heboh gitu. Berawal dari adanya pengakuan dua orang, dalam tanda petik katakanlah buzzer ya, yang kebetulan artis, bahwa menyatakan minta maaf segala macam, dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak tahu persis sebenarnya apa yang mereka kicaukan itu terkait dengan Omnibus Law, dan mereka mengembalikan uang. Oke, jadi buzzer ini influencer maksudnya, Bang Kica? Influencer buzzer ya, apalah. Influencer ini merasa menerima imbalan untuk sesuatu yang harus disampaikan ke masyarakat ataupun ke pengikutnya, ya, karena dia punya pengikut yang banyak. Iya, betul. Seperti yang cerita kita minggu lalu. Betul, yang pernah kita bahas. Yang pernah kita bahas cuci otak rame-rame. Dalam satu kolam itu kan. Ya. Mungkin si influencer ini termasuk yang memiliki kolam itu, Ya. yang akan bisa mempengaruhi betul otak-otak dari Ya. ataupun para pengikutnya gitu ya. Betul. Jadi ramai ditemukan oleh ICW. Nah, akhirnya terkonfirmasi dengan adanya temuan ICW soal adanya budget anggaran yang mengalir ke influencer. Ya. Lalu ditangkaplah oleh media mainstream, dan talkshow terakhir itu ada di TV One, dua sisi dalam talkshow, dua sisi, Rocky Gerung dengan dua wakil dari pemerintah, yaitu Tuan Ngabalin dan satu lagi Profesor Henry dari Kominfo. Ya kan? Yang pada intinya yang kita tangkap di talkshow itu, satu, soal pemahaman Ngabalin menanyakan ke Rocky, kenapa, apa masalah dengan ini? Ini kan adalah sesuatu yang tidak break law, tidak melanggar hukum. Ada budgetnya dipertanggungjawabkan segala macam. Nah, Rocky menanggapi, saya keberatan kalau uang pajak saya itu digunakan untuk hal seperti ini. Ya. Lalu Ngabalin nyerang Rocky ya, dalam tanda petik, uang pajakmu yang mana? Iya. Lalu Rocky memberi pencerahan bahwa begitu saya keluar dari TV One, saya terima honor saya dipotong oleh TV One dan itu masuk ke kas negara, dan itu untuk menggaji Anda katanya. Ya. Lalu ya adalah perdebatan yang nggak butuh. Tapi intinya kita bahas soal ini kenapa gitu? Karena ini sesuatu yang pada awalnya pemerintah bantah, ya. Oke, sama dibantah. Kalau nggak salah itu dari KSP, Doni bilang nggak ada. Tidak menggunakan influencer, tidak menggunakan buzzer. Iya. Lalu ada fakta orang mengembalikan uang, gitu kan? Karena dia merasa tidak tahu apa sebenarnya awalnya. Dia itu ikut mengkampanyekan terkait dengan di rumah saja kita jangan kekurangan kreativitas karena pandemi ini. Itu tagarnya. Itu misinya. Oke. Lalu dalam kicauan berikutnya ternyata terselip ada tagar soal kita butuh kerja, ya kan? Dan di belakang itu Omnibus Law. Oke. Nah, karena merasa dia tidak mau dianggap tidak berempati sama teman-teman atau masyarakat di luar yang sedang memperjuangkan bahwa Omnibus Law ini nggak layak untuk diundangkan, maka dia voluntary menyatakan diri, minta maaf dan segala macam. Intinya itu. Gitu. Nah, bagi kita sebenarnya profesi buzzer, influencer ini kan sebenarnya ini varian dari profesi yang sejak zaman bahla udah ada. Sebetulnya udah ada Sudah profesi ada, ini udah ada. dan menggunakannya pun sebetulnya nggak
haram-haram Tidak juga, haram-haram juga. boleh-boleh saja Boleh kan, saja, gitu. ya kan. Cuman yang dikejar, yang ditemukan oleh ICW ini tapi dibantah oleh pemerintah, Ya. dan akhirnya ternyata terbukti ada yang mengembalikan uang, Ya, artinya terjadi sesuatu. Ya, benar. Tinggal sekarang harusnya menggunakan influencer ini hal yang wajar-wajar aja. Wajar. Cuman untuk apa dulu kan? Ya, ya. Karena ini menggunakan uang Masyarakat. masyarakat. Jadi begini, Bung Jela, Mhm. Bang Kica jadi apa namanya itu, kita ingatlah dulu waktu kecil-kecil ya. Ya. Bang Kica ini hidup di kota kecil lah, namanya Bukit Tinggi gitu ya. Mhm. Itu dulu ada namanya tuh tukang sulo istilahnya. Ya. Jadi intinya begini, kerjaan tukang sulo ini yang sekarang dalam tanda petik nama kerennya itu influencer, ya. buzzer gitu ya. Jadi ada orang yang sebenarnya dia nggak punya kapasitas apa-apa dalam katakanlah mengobati. Ya. Ya, katakanlah ini dukun ini ya. Lalu dia punya ide bagaimana supaya pasiennya banyak. Dia kumpulkanlah orang 10-15. Sini kamu mau uang nggak? Mau. Kamu pergi kemana tempat orang rame, kamu apapun lah ceritamu, ceritakan di sana bahwa saya mampu mengobati orang gitu. Nah itu sebenarnya profesi influencer, ya kan? Nah, apa yang salah di sana? Yang salah di sana kalau si dukun ini memang punya kapasitas untuk mengobati, lalu dia pengen kapasitasnya ini digunakan secara maksimum untuk menolong orang, Ya. tapi dia tidak punya kanal untuk menyampaikan informasi, dia pakai orang lain, itu nggak ada salah. Ya. Artinya ada sinergi di situ untuk kebaikan. Dukun atau siapapun yang dia punya kapasitas untuk mengobati. Lalu si influencer dalam tanda petik tukang sulo ini menyampaikan ke khalayak, kamu sakit segala macam, nih ada orang yang bisa mengobati. Ya, nggak ada masalah kalau dukunnya benar. Tapi kalau dukunnya abal-abal, kira-kira menurut Bang Kica si tukang sulo ini atau influencer bahasanya sekarang ini secara moral, secara etis bertanggung jawab nggak kira-kira? Atau salah nggak kira-kira? Coba. Kita masih bisa lihat dua sisi. Mungkin dua hal. Pertama dari si tukang sulo ini, si influencer ini. Oke. Bisa jadi dia memang mengetahui bahwa si tukang Si dukun ini. si dukun ini memang jago, Aha. ya kan? Ya. Tapi nggak punya saluran untuk menyampaikan publikasinya. Ya. Dia bantu. Oke. Tapi kalau dia bisa juga dia tahu bahwa ini hanya abal-abal, kaleng-kaleng kata anak sekarang kan. Betul. Tapi dia dapat imbalan sesuatu dari si tukang dari si dukun tadi kan gitu. Nah, jadi dua hal ini si influencer ini bisa betul bisa salah, ya kan? Tapi yang namanya orang disuruh pasti ada jasanya dong, pasti ada jasanya. Betul. Nah si tukang sulo ini tadi benar nggak benarnya si dukun ini, benar ahli atau bukannya dia, tapi kalau ada diimbangi dikasih jasa sesuatu, dia akan pergi. Nah di sini yang perlu kita lihat bahwa si influencer ini ya minimal ada juga lah sedikit etisnya kan gitu ya. Iya. Jadi artinya untuk jangan sampai orang yang didatangin itu terkelabui kan. Iya. Nah. Artinya begini. Sepanjang si tukang sulo ini atau influencer ini punya pemahaman yang cukup terhadap hal-hal yang dia deliver kepada publik, ya kan? Itu nggak ada masalah. Ya. Artinya dia tahu persis wah ini baik gitu kan. Itu kan ada social censorship namanya kan. Yang baik bolehlah kita sampaikan. Tapi kalau dia tidak punya pemahaman, motifnya semata-mata karena uang, ya menurut aku itu nggak benar gitu kan. Nah, kembali lagi kita bicara tukang sulo. Paling-paling kalau tukang sulo ini yang katakanlah dia motifnya uang, dia nggak tahu kapasitas. Yang tertipu itu 10, 20, 30 orang. Berapalah banyak orang di warung ya kan. Tetapi tukang sulo modern, ya kan, yang orang dimasukkan ke kolabnya atau orang jadi followernya, baik itu Telegram atau Twitter atau Facebook atau segala macam, yang ratusan ribu bahkan jutaan, betul, ya kan. Lalu dia tidak punya pemahaman terhadap message yang mau dia deliver,
motifnya semata karena uang, menurut aku itu udah kezoliman yang luar biasa. Gitu. Betul sekali. Tidak selamanya sesuatu harus kita ukur dari uang. Ya. Kita harus juga prediksikan bagaimana orang yang tersesatkan karena kita mendeliver satu message yang salah, gitu ya, dan segala macam. Gitu. Jadi menurut Bang Kica, ya yang perlu dibentengin adalah para follower-follower ini. Gitu. Nah, follower ini kalau kita petakan nih, Bang Jela, katakanlah Bang Jela seorang artis, katakanlah penyanyi, gitu kan? Saya sangat senang, saya sangat suka karya-karya Bang Jela. Kemudian saya follow Bang Jela. Sementara yang saya kagumin hanya keartisan Bang Jela. Untuk hal di luar keartisan yang Bang Jela deliver, saya punya personal censorship untuk nilainya, bisa benar bisa salah. Itu satu, ada follower yang cerdas. Dua, ada follower dia cerdas, tetapi afiliasi politiknya sama dengan Bung Jela. Oke? Artinya apa? Apapun yang Bung Jela deliver di luar kekaguman saya akan kompetensi Bung Jela, katakanlah dalam musik segala macam, saya akan anggap itu satu kebenaran. Nah, follower semacam ini itu juga ya udahlah, memang dia udah terjerumus di jalan yang sesat gitu. Atau di jalan satu perjuangan ya. Kita nggak bilang sesat lah, sorry ya. Ini orang pilihannya sama. Lalu kita yang ketiga, ada follower yang sifatnya dia senang dengan Bung Jela bukan karena keartisan, bukan karena afiliasi politik, tapi karena kecemerlangan hidup. Ya. Jadi dengan ngikut Bung Jela, dia menjadi a part of sukses gitu kan. Nah, orang seperti ini orang yang potensially yang kita sayangkan kalau dia tersesat gitu loh. Dan sebenarnya sebagai seorang katakanlah influencer, Bung Jela punya tanggung jawab moral untuk mencerdaskan orang seperti ini. Tidak etis rasanya orang-orang seperti ini Bung Jela sesatkan dengan informasi yang Bung Jela sendiri nggak yakin gitu kan. Lalu ada lagi orang yang kita bahas di vlog terdahulu ya. Dia anak muda, kertas putih. Polos. Dia belum punya personal censorship karena belum ada informasi. Dan dia sangat mengagung-agungkan, mengidolakan Bung Jela. Nah, orang semacam ini, Bung Jela suruh terjun ke laut pun dia akan terjun gitu kan. Nah, artinya apa? Dengan kita tahu follower kita, tipologi follower kita ini, hendaknya ini menjadi terbukalah mata para katakanlah orang bilang opinion leader atau influencer atau apapun itu, bahwa dia punya tanggung jawab untuk mencerdaskan publik, masyarakat, setidak-tidaknya orang yang berada di kolam dia, gitu kan. Lalu hendaknya dia punya personal censorship, hanya akan mendeliver message yang dia yakin kebenarannya dan dia yakin itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Gimana menurut Bang Jela? Saya sepakat. Jadi saya pikir kepada para influencer ya, mungkin Anda sudah harus punya personal ethics ya, atau personal censorship ya, untuk mulai mencerdaskan pengikut-pengikut Anda gitu kan. Kalau kira-kira pesannya apa, Anda tidak yakin, ya kita menghargai itu, ada artis yang mengembalikan imbalan jasanya. Jadi jangan hanya sekedar untuk imbalan jasa. Kemudian ada, tolonglah mulai untuk memikirkan etiknya. Kemudian kepada follower ini, mulailah belajar untuk menggunakan akal sehat. Mulai belajar dalami terus, mulai mempertajam intuisi dan sebagainya dan pengetahuan ya. Mari belajar supaya kita semua tidak tersesat. Dan saya kira ini kewajiban kita semua yang mengikuti channel ini lah untuk mengedukasi ya, atau meliterasi masyarakat kita.